Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Winarso, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Batangan, Kabupaten Pati. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Desi Rosaliana. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Batangan. Selamat siang Bu Rosa. Selamat siang Pak Winarso. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Rosa, jadi hari ini kita akan bincang-bincang mengenai pra-observasi. Ya. Nah, sebelum dengan melaksanakan observasi di kelas Ibu ya. Iya Bapak. Adapun tujuan Ibu dilakukan pra-observasi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Iya. Nah, dan kenapa kita melakukan pra-observasi Ibu? Itu adalah sebagai percakapan awal sebelum nantinya Ibu melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri Ibu. Baik. Nah, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Rosa. Baik. Yang pertama adalah apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Rosa capai? Oke. Baik, di sini saya menggunakan dua tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan barisan dan deret geometri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua nih Bu. Betul sekali. Lalu untuk aspek pengembangan ini bagaimana Bu yang akan dilakukan di dalam kelas nantinya itu? Baik, untuk aspek pengembangan nanti saya akan menggunakan aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang di aspek pengetahuan nanti peserta didik akan bisa menjelaskan dan memahami tentang barisan dan deret geometri. Kemudian untuk di aspek keterampilan nanti dari hasil karya mereka akan mereka presentasikan dan mereka juga bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Seperti itu. Baik, jadi nanti untuk aspek pengembangannya itu nanti adalah di ranah pengetahuan dan ranah keterampilan Ibu. Betul sekali Bapak. Oke, baik. Saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di kelas mengenai mungkin model pembelajarannya atau metode pembelajarannya itu bagaimana Bu? Baik, nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang memuat kompetensi sosial emosional sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi nanti saya akan membentuk kelompok dengan menggunakan kemampuan awal siswa. Nah, jadi nanti dari situ kemudian nanti saya membentuk kelompok. Nah, seperti itu. Kemudian juga dari keaktifan murid juga, Bapak. Jadi untuk strateginya seperti itu dan untuk metodenya nanti saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, kemudian nanti juga ada presentasi. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu dengan PBL, Problem Based Learning. Seperti itu Bapak. Oke, jadi nanti Ibu itu akan menggunakan untuk strategi pembelajarannya itu adalah menggunakan diferensiasi yang memuat kompetensi sosial emosional Ibu. Iya, betul. Lalu untuk metodenya nanti Ibu akan menggunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah Betul sekali. Sedangkan untuk modelnya nanti Ibu akan melakukan model yaitu berdiskusi kelompok, lalu presentasi dan penugasan. Betul sekali. Seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, untuk media pembelajarannya Bu, ini apa yang nanti Ibu akan terapkan? Baik, untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan buku paket kelas 10 yang dari pemerintah. Nah, yang di situ tentang salah satunya tentang permasalahan perkembangbiakan virus. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD untuk mereka. Kemudian saya juga menggunakan PowerPoint dan tentunya ada laptop juga. Seperti itu. Oke, baik. Lalu kapan Ibu kira-kira Ibu mulai menerapkan pembelajaran tersebut? Itu di kelas berapa? Di jam berapa? Di hari apa? Baik, oke. Jadi kebetulan saya ada jam hari Selasa jam ke-3 dan ke-4 Pak di kelas 10-2. Jadi saya akan melakukan di situ.
Baik, jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas 10-2 nggih. Ya, Berarti pada hari Selasa mendatang, Ya. atau di jam ketiga dan keempat nggih, Bu. Baik, betul sekali Bapak. Oke, oke Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, nggih. Nggih. Lalu saya akan melakukan supervisi kelas. Baik. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, Ibu. Baik Bapak. Oke, lalu setelah nanti Ibu melakukan observasi, nanti kita akan bincang-bincang kembali untuk melakukan pasca observasi, Ibu. Baik Bapak. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu Rosa, kira-kira hal apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Baik, dari perbincangan kita hari ini, saya sudah memiliki gambaran nantinya saya akan menggunakan media pembelajaran apa yang akan saya terapkan pada pembelajaran nanti. Kemudian saya juga strategi nanti strategi apa yang nantinya bisa saya lakukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rosa atas waktunya hari ini, nggih. Kita akan ketemu kembali pada saat observasi dan Baik. pasca observasi, nggih. Baik Bapak. Oke, demikianlah perbincangan saya dengan Bu Rosa pada saat pra observasi. Nanti kita akan ketemu kembali pada saat observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud dimensi beriman dan bertakwa. Ya, silahkan kita menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap menerima pelajaran hari ini ya? Semuanya sehat? Hari ini yang tidak masuk siapa? Berapa siswa? Dua. Kenapa? Sakit ya. Atas nama? Cherly dan Herni sakit. Kenapa, Kak? Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang garisan dan deret geometri, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, siswa atau peserta didik dapat memahami dan menjelaskan garisan dan deret geometri. Nah, kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan garisan dan deret geometri. Sebelum masuk ke materi, kalian bisa menyimak untuk video persepsi garisan. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri dengan menghitung pertumbuhan populasi suatu bakteri. Coba kita simak cerita berikut. Suatu bakteri membelah diri menjadi dua setiap jam. Jika awalnya cuma ada satu bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 3 jam? Awalnya ada satu bakteri, maka setelah 1 jam membelah menjadi 2. Oke, awalnya ada satu Setelah 2 jam, bakteri, setelah 2 jam setiap membelah bakteri menjadi membelah 2. menjadi 2, sehingga keseluruhan menjadi 4 bakteri. Lalu setelah 3 jam, keempat bakteri tersebut membelah, sehingga keseluruhan Menjadi 8 bakteri.
Coba sama-sama kita lihat polanya. Satu, dua, empat, enam. Satu adalah 2 pangkat 0. Satu adalah 2 pangkat 2 0. adalah 2 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah tampak kan polanya? Oh, dan subscribe untuk Ya. Itu sekilas apresiasi dari saya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan tes formatif dahulu sebagai wujud dari dimensi kemandirian. Silakan kalian bisa lihat grup kelas kalian. Linknya saya kirim di ketua kelas, nanti bisa di-share di grup ya. Terus setelah itu silakan kalian kerjakan tes formatif tersebut. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Sudah mendapatkan linknya semua? Silakan mulai dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Formatifnya, oke. Kalau sudah, akan saya tampilkan untuk nilai yang kalian peroleh. Nah, nanti dari nilai ini, nanti silakan membuat kelompok. Bisa kalian lihat dulu nilainya. Nah, ini untuk nilai-nilainya. Ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 50, ada yang mendapatkan 75. Ya. Oke. Dari sini nanti kalian bisa membentuk kelompok, tapi nanti dulu ini guru akan menjelaskan sekilas materi tentang barisan dan deret terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalian membentuk kelompok. Oke. Definisi dari barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Kalau pada barisan geometri, polanya dari itu contohnya ya 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kalau pada barisan geometri, polanya itu dikatakan atau dinamakan dengan rasio. Ya. Tetapi kalau pada barisan aritmetika apa aja? Beda. Ya, kemarin kan kita sudah belajar barisan dan deret aritmetika kan? Nah, kalau pada barisan geometri polanya itu dikatakan dengan atau disebut dengan rasio. Dan kalau pada barisan aritmetika polanya disebut dengan beda. Kalau pada barisan aritmetika beda, polanya itu bisa dikurangi atau dijumlah. Tetapi kalau pada geometri, barisan geometri
polanya itu dikali atau Bagi. bisa dipahami ya? Kemudian untuk deret geometri tak hingga rumusnya adalah A per 1 min R, di mana R-nya itu lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Berapa berarti itu contohnya? Lebih dari min 1 kurang dari 1. Bisa setengah, bisa seperempat, dan seterusnya. Ya, banyak ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada gambaran sedikit? Ya. Nah, kalau sudah, sekarang dari hasil pretest tadi kalian bisa membentuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nah, dari kerja kelompok ini nanti sebagai wujud dimensi berpikir kritis, gotong royong, dan bekerja sama. Silahkan membentuk kelompok. Nanti saya bagikan aktivitas berikut. Oke, sudah terbentuk kelompoknya? Kelompok berapa? 1, 2. Ini cuma anak-anak ya? Mahasiswa ya? Oh ya, yang 2 nggak masuk ya? 3, 4, 5, 6. Oke. Akan saya bagikan lembar aktivitas siswa sesuai dengan kelompoknya. Silakan ini dikerjakan, waktunya 25 menit. Ya, silakan kerjakan. Waktunya 25 menit. Iya. Dikerjakan di sini ya, Dah. Di baliknya aja ya. Yang dikumpulkan 1, tetapi nanti kalian harus punya di buku tugas kalian masing-masing, harus disalin, ditulis di buku tugas masing-masing. Tapi yang dikumpulkan nanti hanya 1. Oke, silakan dikerjakan. Saya akan menilai dari diskusi kalian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya atau nanti didiskusikan dulu dengan kelompok kalian masing-masing.
tahu perbedaan dari soal yang kalian dapat dengan soal yang mereka dapat, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Excelenta Firdausyoto dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal yang telah diberikan Bu Rosa. Sebelum memulai presentasi, saya bisa memperkenalkan teman saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Anggreni, absen 11. Saya di sini sebagai penjawab. Kenalkan, nama saya Amisa Nurdayani, saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Daviana Pradjani, saya di sini sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Tia Felia, saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Dika Freddy sebagai outlet. Langsung saja pertanyaan nomor 1 akan ditulis oleh teman saya. Saya bacakan soal nomor 1. Hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada tahun bertanya sebanyak 150 unit dan pada tahun keempat sebanyak 120 unit. Tentukan hasil produksi pada tahun ke-6. Saya bisa panggil teman saya untuk menjelaskan. Yang keras ya suaranya. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu U1 sama dengan A yaitu suku pertama, yaitu 150. Diketahui U4 sama dengan 1200, maka A R pangkat 3 sama dengan 1200. A yaitu 150 dan R pangkat 3 itu dari tahun yang sebelumnya sama dengan 1200. R pangkat 3 sama dengan 8. R sama dengan 2. R yaitu rasional. Ditanyakan yaitu tentukan hasil produksi pada tahun ke-6 sama dengan AR pangkat 5. 150 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 150 dikali 32, yaitu hasilnya 4.800 unit. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, gimana Mas ya? Silakan. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Nurian Salutra, absen 2. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. R-nya kok bisa 2 itu dari mana, Pak? R, rasional. Rasional. Ini kan R-nya pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 8 akan kubikan. Maksudnya 8. Oh, iya. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Siti Akroma dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Itu kok bisa dapat AR pangkat 3 dari mana? Itu kan soalnya produksi pada tahun pertama sebanyak 150 unit dan pada tahun keempat sebanyak 1.200. Ya, tahun sebelumnya kan belum diketahui, berarti yang itu dari tahun yang sebelumnya belum diketahui, berarti dipakatkan 3. Ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua bisa ditulis. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 dan saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan industri pada tahun 2020 mencatat keuntungan
bulan Januari sebesar 12.000. Oleh karena kinerja perusahaan semakin baik, maka di tahun tersebut keuntungan perusahaan naik menjadi 3/2 kali dari bulan sebelumnya. Tentukan total keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut sampai bulan Mei. Diketahui suku pertama yaitu 12.000 dan rasionya 3/2. Ditanyakan total keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut sampai bulan Mei sama dengan S6 sama dengan 12.000 dikali 3/2,5 dikurangi 1 per 3/2 dikurangi 1 sama dengan 12.000 dikali 343 per 32 dikurangi 1 per 1/6 sama dengan 24.000 dikali 211 per 32 sama dengan 158.250. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Jadi Mbak, Perkenalkan, nama saya Ramona Arista Putri dari kelompok 6 ingin bertanya, itu kok bisa 343 per 32 gimana? Ini dapat 343 per 32 itu dapatnya dari 3/5 yaitu hasilnya 343 dan 2/5 hasilnya 32. Apakah sudah bisa? Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Dara Aneza Ingat Nafisa ingin bertanya, kok bisa dapat S6 dari mana? Dapat S6 itu ditanyakan yaitu total keuntungan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi S6. ya. Dari dua pertanyaan ini bisa kita simpulkan bahwa rumus suku KN adalah A kali R pangkat N-1. Sedangkan rumus SN adalah A kurang buka R N-1 kurang tutup per kurang buka R-1 kurang tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Silakan beri blog. Dari penampilan kelompok 1 dan kelompok 3 akan saya kasih refleksi bahwa untuk kelompok 1 untuk komunikasinya sudah bagus, nilainya mendekati sempurna, sistematika penyampaian materinya juga bagus, wawasannya bagus. Di sini yang kurang itu keberaniannya, karena tadi kelompok 1 masih menyampaikan materinya itu melihat papan tulis. Harusnya kan melihat orang yang bertanya, harus melihat audiensnya juga kan kalau menjelaskan nih gitu, ya kan? Nah, itu. Jadi untuk skornya 470. Pertanyaan. Kemudian untuk kelompok 3, untuk komunikasinya sudah bagus. Di sini yang masih banyak kekurangannya itu wawasan, karena tadi ada satu soal yang kalian tidak bisa menjawab untuk kelompok 3. Terus untuk keberanian juga masih sering, tadi yang menjelaskan masih sering melihat di papan tulis, tidak melihat audiensnya, ya. Jadi untuk kelompok 3 skornya 440. Oke. Dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita belajar apa hari ini? Barisan dan deret geometri. Nah, yang menurut kalian yang masih kurang atau masih belum kalian pahami itu yang apa? Penjelasan yang apa dari rumus UN atau SN, atau kalian susah membedakan soal itu masuk dalam soal SN apa UN? Ya, gimana Mas Lia? Untuk yang deret geometri tapi lebih kan ada yang rumus yang kurang dari 1 dan
lebih dari satu Ya. dan juga yang tidak tadi Ya. masih sedikit kebingungan. Oke, untuk yang lebih dari satu itu artinya untuk Sn sama dengan A R pangkat N-1 per R-1. Ini jika rasionya itu lebih dari satu. Jadi nanti kalau rasio di sini itu lebih dari satu, misal ada 2, 5, 3, nah itu maka kamu harus pakai rumus yang ini. Ya, nah kemudian untuk yang R kurang dari 1, R min, maaf, 1 min R pangkat N per 1 min R. R kurang dari 1. Jadi nanti kalau R-nya kurang dari 1, maka kamu pakai rumus yang bawah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, oke. Itu dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin melakukan tes sumatif terlebih dahulu. Silakan nanti kalian bisa membuka link yang ada di grup. Nanti saya kirim linknya di grup. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Tes ini gunanya untuk mewujudkan dimensi kemandirian, ya. Oke, silakan kalian bisa membuka di grup kelas kalian. Ini saya kirim. Waktunya 10 menit ya. Oke, silakan ya. Saya kirim. Saya kasih. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Karena kalian sudah selesai mengerjakan, waktunya juga sudah selesai untuk pelajaran hari ini, maka saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Winarso, guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Batangan, di percakapan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Desi Rosaliana sebagai guru yang diobservasi, dan saya juga ditemani oleh Bapak Ponidi selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah. Baik Pak Rin. Pak Rin Jamban, Ibu. Alhamdulillah baik Bapak. Baik, jadi dalam percakapan pasca observasi ini Ibu Rosa, dengan tujuan yaitu untuk mengevaluasi kembali yang pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama, Ibu Rosa, bagaimana tadi perasaan Ibu Rosa pada waktu pembelajaran di kelas, Bu? Iya, karena belum terbiasa nih Pak, jadi masih tegang, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik, jadi tadi sudah berjalan baik ya Bu? Iya, alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk area pengembangan Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan, serta langkah-langkah atau tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan selama pembelajaran tadi, Bu? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama itu tentunya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, itu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, di sini peserta didik dapat memahami materi barisan dan deret geometri. Kemudian untuk area keterampilannya, mereka mempresentasikan hasil karya mereka dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Seperti itu, Bapak. Baik,
jadi untuk area pengembangannya yang difokuskan tadi adalah untuk area pengetahuan dan area keterampilan ya Bu. Iya, betul sekali. Baik, untuk selanjutnya Ibu, yaitu sejauh mana Bu untuk area pengembangannya, apakah sudah Ibu lakukan dengan baik atau masih ada yang diperbaiki? Menurut saya, alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan baik, tapi tentunya masih ada kekurangan, Bapak. Ya. Oke. Oke, menurut Ibu nih, apa yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Atau misal kendala-kendala atau kekurangan apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Bu? Baik, untuk kekurangannya yang sering kali ditemui oleh Bapak Ibu guru, yaitu di sini banyak atau ada beberapa siswa yang masih belum terlibat, jadi mereka masih belum terlibat dalam pembelajaran ini, artinya mereka ada beberapa yang tidak aktif, begitu Bapak. Baik, jadi Aktif dalam pembelajaran. gitu ya Bu. Jadi di sini itu artinya ada beberapa murid yang masih belum aktif atau mungkin dia masih menggantungkan kepada salah satu teman dalam satu kelompok seperti Baik, itu. iya betul. Oke, baik. Lalu Bu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut Bu? Baik, untuk memperbaikinya, yaitu saya dengan membagi kelompok, tetap membagi mereka dengan membagi kelompok mereka sesuai dengan minat belajar siswa. Kemudian saya juga memberikan fasilitas kebutuhan pembelajaran sesuai apa yang dibutuhkan mereka, yaitu sesuai dengan profil belajar, dengan gaya belajar. Nah, gaya belajarnya itu salah satunya ada auditori, kinestetik, dan visual, seperti itu. Baik, jadi untuk membagi hal tersebut, Ibu Rosa berusaha untuk memberikan kenyamanan belajar Bu, yaitu dengan menyesuaikan gaya belajar mereka gitu. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik Bu. Betul sekali, Pak. Oke, baik Bu Rosa, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi Bu, dan bisa memberikan proses belajar yang lebih baik tentunya untuk pertemuan berikutnya gitu. Oke Bu, saya tunggu nih Bu cerita-cerita berikutnya. Ini kapan Bu Ibu mau melakukan perbaikan tersebut Ibu? Baik, untuk waktunya belum tentu kapan ya Pak, tapi akan saya lakukan sesegera mungkin, secepatnya. Gitu. Mungkin bisa dilakukan pada semester berikutnya ya Semester Bu. berikutnya. Karena kan tahun ini mungkin kan sudah masuk di akhir pembelajaran ya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi ya Bu. Oke, amin. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ponidi selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Rosa. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Win waktunya. Rosa mohon izin. Di sini saya tidak panjang lebar terkait dengan mengomentari ataupun memberi masukan. Yang pasti bahwa proses yang sudah dilakukan antara kami selaku CGP dan Bu Rosa dan Mas Jawad sudah sangat luar biasa, sudah mengarah pada prinsip-prinsip coaching, dan luar biasanya di sini berusaha begitu nyaman dalam menyampaikan semua jawaban yang disampaikan atau ditanyakan. Ada satu hal yang mungkin menjadi titik tekan, yaitu terkait dengan rencana tindak lanjut, di mana itu nanti monggo di konsep sehingga betul-betul waktu dan saat akan dilaksanakan tetap terjadwal dengan baik, sehingga nanti dalam rencana tindak lanjut dalam melaksanakan perbaikan betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Luar biasanya dari 36 ini tadi dari percakapan ini sudah luar biasa, hampir 95% sudah sangat antusias. Itu berarti
materi dan metode yang Ibu Rosa sampaikan sudah sangat bagus. Perlu hanya sekitar 5% atau mungkin 5 anak dari sekian siswa itu yang memang dimanapun sama, artinya perlu perhatian khusus. Mereka memang orang istimewa, anak istimewa yang butuh perhatian kita lebih, dan itu menjadi tantangan kita, dan ya kita niatkan menjadi lahan pahala kita. Saya kira itu, dan luar biasa. Terima kasih Pak Wid dan Bu Rosa atas waktunya sudah menyempatkan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak Wid, kami kembalikan. Terima kasih Pak Komiti atas tanggapan atau masukan saya dari Ibu Rosa. Pastinya tanggapan dari Pak Komiti sangat bermanfaat untuk saya dan Bu Rosa untuk kedepannya sebagai pendidik ya Pak. Baiklah, akhirnya serangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, pasca observasi sudah kita lakukan bersama-sama. Saya berterima kasih kepada Bapak Komiti selaku pengajar praktik dan Ibu Yusuf Saviana selaku guru yang saya observasi. Oke, demikianlah untuk kesempatan pada hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.